Coba lihat ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan. Baik, kultum pada hari ini adalah mengupas terkait pernyataan Ustadz Yusuf Mansur yang mengatakan orang miskin itu kurang ibadah. Nah, ya ini saya ambil dari suarabogor.id, sebut orang miskin itu kurang ibadah, Yusuf Mansur disemprot. Akibat ceramahnya di televisi yang mengungkapkan bahwa orang miskin itu kurang ibadah, Ustadz Yusuf Mansur langsung disemprot netizen di media sosial. Para netizen berkomentar mengatakan ini makin menyakitkan bagi orang miskin, sebab secara struktural ditindas makin dilegitimasi dengan komentar Ustadz gitu. Saking gusarnya Ustadz Yusuf Mansur dinilai sebagai agen kapitalisme loh, karena menyudutkan orang miskin. Padahal nasib orang miskin kalau lebih fair ya mestinya dilihat dari pendekatan sistem, bukan teologi. Ustadz Kondang Yusuf Mansur baru saja bilang di Metro TV, mohon maaf nih, kalau Anda miskin coba cek, pasti Anda kurang ibadah. Kasihan banget kaum miskin di negara ini ya, sudah ditindas struktur, disalahkan Ustadz kaya raya pula. Baik lanjut ya. Jadi begini, saudaraku Ustadz Yusuf Mansur, ini menunjukkan bahwa engkau terlalu sombong. Dulu pahit tren, ya tak ingatkan ya kamu ya, saya nggak perlu panggil Ustadz dulu lah. Yusuf, saya beritahu kamu Yusuf, ya. Dulu pahit tren itu banyak loh orang miskin yang ikut dengan harapan berkembang bisa dagang. Kalau nggak ada dulu orang-orang miskin yang masuk ke pahit tren, kamu Yusuf nggak punya apa-apa kau sebenarnya. Belum lagi katanya ada kasus apa itu, kasus dana umat kah? Yang masalah buat hotel kah apa? Saya juga belum tahu ya. Nanti saya coba cek. Jadi saya tidak mau panggil, nggak mau lagi panggil Ustadz. Kamu Yusuf, tak beritahu kau Yusuf ya. Kesombonganmu ini akan kau kena sendiri kau. Ya, saya tidak marah ini. Kalau saya marah kan dosa. Apalagi ini bulan Ramadan. Enggak marah. Ngapain saya marah dosa-dosa begini? Cuma saya ingatkan kamu Yusuf. Kesombonganmu itu kau bilang orang miskin begitu. Dulu paitren itu banyak orang miskin yang ngikut, kasihan. Ya kan, dengan harapan dia bisa jualan, bisa dagang, bisa jualan pulsa dan sebagainya. Karena banyaknya orang miskin ini terkumpul lah duitnya, jadilah kau orang kaya Yusuf. Ya kan? Sombong banget lu jadi orang kamu Yusuf. Ya kan? Entah apa yang ada di otakmu itu. Rupanya kamu juga kapitalis rakus kamu itu Yusuf. Ya. Enggak pantas kau dikasih nama Yusuf Mansur begitu kalau kau menghina orang-orang miskin begini. Tak ingatkan sekali lagi, kalau bukan karena orang-orang miskin dulu yang uangnya dikit itu daftar di Petren, kamu enggak ada apa-apanya kamu itu Yusuf. Tak beritahu kau ya. Bagi saya sekarang kau bukan lagi Ustadz bagi saya. Bukan. Kamu manusia biasa, Yusuf kapitalis rakus yang sukanya menghina orang miskin. Padahal dulu kalau kau ceramah minta uang umat. Pembeli bensin, saya mau ceramah di sini. Dari situlah uangmu itu. Dari situ awalnya. Saya ngikuti kok ceramah-ceramahmu itu. Kalau kamu ceramah nanti dibayar. Rasulullah sendiri kawan. Rasulullah kalau ceramah tidak minta dibayar. Rasulullah mengajarkan jangan ceramah itu berharap uang dari umat. Udah masuk kayaknya. Maghrib lah ya. Saya nggak marah dia. Saya nggak marah. Cuma suara saya keras. Selamat berbuka puasa kawan. Ya Allah ya Tuhan. Buka puasa kawan ya. Jadi saya tidak marah ya Yusuf. Cuma suara saya keras Yusuf ya. Ya. Percuma kalau dikasih Ustadz Yusuf.
nama ustadz di situ, tapi kamu menyakiti orang-orang miskin lah. Termasuk saya tersakiti karena saya orang miskin. Padahal kalau bukan karena orang miskin daftar di Petren, kau itu miskin, Yusuf. Ya kan? Kamu jual, bahkan kamu berani jual ilmu, ceramah minta bayaran duit kan dari jamaah. Kalau enggak mau ceramah. Gitu aja lah. Jadi saya mulai hari ini saya anggap bukan ustadz lagi bagi saya ya. Kamu adalah kapitalis rakus yang menghina orang miskin kamu, Yusuf ya. Gitu aja lah. Ngapain menghargai kapitalis rakus? Sedangkan pembela tanah air ini adalah musuh bebuyutan dengan kapitalis rakus. Ya kan? Jadi kita buka puasa dulu. Yusuf, buka puasa dulu, Yusuf ya. Yusuf Mansur, buka puasa dulu kawan. Ini punyanya orang miskin nih, kolak. Ya mungkin kalau kamu mungkin minumannya mungkin nanu kali ya, air surga kali ya, susu surga kali ya. Ini makanannya orang miskin, Yusuf nih. Enak Yusuf, enak. Enak. Woi. Ya. Mudah-mudahan si Yusuf ini apa? Nonton film ini. Dulu saya sanjung-sanjung kau itu Yusuf. Sebagai seorang anak muda, pengusaha muda dari kalangan Islam. Wih, kemana-mana saya ngomong sama pasukan peta ini. Contoh Ustadz Yusuf Mansur, contoh dia. Contoh Agim, berdakwah sambil bangun ekonomi. Ternyata hari ini saya kaget Yusuf, kau menghina orang miskin Yusuf. Rupanya kau kapitalis rakus kamu Yusuf ya. Dulu saya bangga-banggakan kau itu Yusuf. Setiap ngomong saya ke anggota saya di peta, weh. Saya puji-puji angka-angka kamu. Karena apa? Kamu sering dakwah dan bangun ekonomi itu mantap. Sip, ajaran Nabi. Tapi sayangnya, kau menghina orang miskin. Yang Nabi tidak itu ya. Like dulu lah kawan. Like dulu lah. Walaupun kita buka puasa nih. Selamat berbuka puasa kawan ya. Wah, dulu satu-satu lah. Nanti berkelahi dia kalau minum es, minum ini nanti berkelahi dia dalam perut. Enggak enak. Ini dulu lah. Saya lagi nyari like-nya juga kemana ya. Jadi nggak bisa baca komennya si netizen. Mudah-mudahan si Yusuf ya hadir di sini nih. Ya. Buka MPS. Cup. Kaget gua, Cup. Ya. Kaget gua dengar Ucup. Jadi sekarang kamu di mata saya udah bukan siapa-siapa lagi, Cup ya. Kamu sekarang sudah jadi kapitalis rakus, Cup. Maaf netizen ya, maaf juga kepada Allah ya. Saya tidak marah-marah ini tadi, cuma suara saya keras. Ngapain juga saya marah, rugi saya kalau saya marah YouTube. Enggak lah. Itulah katanya orang miskin itu karena kurang ibadah. Nabi Ayub dulu itu kayak gimana? Nabi Ayub itu berdoanya. Aduh ini kurang. Ucup ke sini kita bahas agama dulu lah sama MPS. Nabi Ayub dulu kayak gimana dibuat miskin oleh Allah. Semakin taat ibadahnya kawan. Kurang sejarah Ucup ini. Entah dia belajar agama dari mana kok bisa-bisa jadi ustadz, dia terkenal lagi.
Aduh, kalau saya udah deh, mulai hari ini kamu bukan siapa-siapa, Cum. Kau adalah kapitalis rakus. Alhamdulillah, mama minum dulu, mau minum kopi dulu. Ini es dulu lah. Es. Nih, mikirin ucu. Ya. Hmm. Hmm. Makanan orang miskin, Cup. Makanan orang miskin, Cup. Nih. Nih. Hmm. 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 Iya, Febriana. Om Yosi yang datang itu kah? Yang datang ke mana kah? Yang gondrong itu kah? Yosi kah namanya? Yang nyanyi. Iya, itu kayaknya Om Yosi yang gondrong itu. Yang nyanyinya lagu itu. Suaranya itu yang lagu peta rock. Hah? Orangnya Ama Albar. Itu anunya, Pak Yosi, suaranya dan dia nyanyikan. Itu orangnya Ama Albar, itu sahabat saya itu. Sampai sekarang bingung rokoknya di mana gara-gara Om Yosi. Gara-gara Ucu nih ya, Ucu. Ya, kamu memang menyerang kaya kamu, Cu. Dulu Petren kau buat. Kalau bukan karena orang-orang miskin ini daftar, kau nggak kaya, Ucu. Rasulullah juga nggak pernah ngajari bahwa begitu. Orang miskin kena kurang ibadah. Gimana dengan Nabi Ayub? Iya kan? Sedangkan Rasulullah sendiri mengatakan, ya Allah jangan meminta doa agar pada saat beliau wafat bukan dalam kondisi kaya, tapi dalam kondisi nggak punya apa-apa secara ekonomi. Cu, saya bingung kamu, Cu. Aduh. Hah? Supaya tidak ada hisap apa semua. Kalau kita tinggal meninggalkan harta, hisapnya juga ada di sana. Salah gunakan dikit ya udah neraka jahanam. Makanya Rasulullah itu tidak mau meninggalkan harta kepada keturunannya. Bahkan ditanya detik-detik beliau mau wafat, masih ada nggak, coba cek lagi, masih ada nggak utang saya dari ini sini. Karena nggak mau dihisap, makanya nggak mau meninggalkan. Kecuali ilmu gitu, ya kan? Maka bahaya itu meninggalkan harta warisan tuh. Ini kita baik jadi berebutan anak-anak di sejak di dunia, ya udah dihisap terus lah itu. Ya itu mantap ya Om Yosi, terima kasih ya. Itu Om Yosi itu. Jadi nyanyinya mantap, dibuat lagu Peta. Jadi Peta ini sudah 2 lagunya penyanyi rock semua. Satunya D minor. D minor itu lagu Peta pertama itu D minor ya. Yang nyanyikan Medan. Ya kedua ini Pak Yosi ya. Jadi 2 lagu Peta ini rata-rata dari rock, belum ada dari penyanyi dangdut sama pop. Ya belum ada kan? Belum. Termasuk lagu kasidah belum. Iya kan? Harus ada semua nih. Selamat datang sahabatku semuanya ya, selamat bergabung. Jadi ini ya, saya ingatkan aja lah YouTube nih ya. Saya nggak mau manggil Ustadz dulu lah, gili saya tuh kalau mau nyebut Ustadz. Padahal beberapa selama ini ya, tak beritahu kau ya, Usup, selama ini tak jadikan kamu contoh kepada seluruh anggota-anggota Peta dimanapun berada. Pasukanku, pengikutku yang sekarang berjuang revolusi ekonomi. Lihat tuh Ustadz Yusuf Mansur, anak muda, dakwah dan bangun ekonomi. Itulah Rasulullah. Ya, ada Agim, ulama, tapi tetap berdagang. Karena kami memang bergerak di ekonomi. Tapi hari ini kamu saya dengar menghina orang miskin. Aduh. Hilang kebanggaan saya. Berarti kamu nih kapitalis rakus. Dan kapitalis rakus itu musuh bebuyutannya dengan Peta kalau kapitalisnya rakus. Menghina orang miskin. Suaranya kurang bagus katanya, Riz. Kok bisa? Tes. Bagus. Suaranya kurang bagus, Dan. Sinyal sananya kali.
Ya kan, berarti yang dihina Ustadz ini mayoritas rakyat Indonesia karena mayoritas rakyat Indonesia miskin. Pak, itu dia bilang begini, orang miskin itu kurang beribadah. Maksudnya? Ya, kalau mau kaya beribadah katanya. Apa hubungannya kawan? Berarti orang-orang kaya ini orang-orang tak beribadah semua itu koruptor. Ya, perampok uang rakyat. Ya, apalagi pengedar bandar narkoba. Wih, orang-orang tak beribadah berarti itu, Cup. Ucup, Ucup. Itu yang bandar narkoba kan orang kaya, berarti tak agama dia, Cup. Terus koruptor itu kan kaya-kaya itu perempuan rakyat itu, Cup. Berarti dia taat agama, Cup ya. Mafia narkoba kaya-kaya itu, Cup. Berarti dia tak beribadah, Cup. Betawi Cilincing, Malaysia Negeri 9 hadir, Betawi Cilincing. Bang Umay masuk, di mana saya suara bagus. Ucup, iya Ucup, saya panggil Ucup. Cup, lah. Ya, masa orang miskin karena kurang beribadah? Berarti orang-orang kaya itu tak ibadah seperti koruptor, perampokan rakyat, ya, maling, narkoba, ya, narkoba. Berarti tak beribadah semua itu ya? Mafia tanah. Habis. Jangan bilang tahan rokok Ampes karena di sana belum berbuka, takutnya tergoda. Disitulah keimanan kawan, jangan ikuti Ucup. Jangan ikut dengan Ucup. Kita harus tahan godaan, apa dengan begini. Ya mulia. Jangan kayak Ucup kawan. Ya, Lisa ayo masuk Pondok Gede ya, Babang Irgi, biar pemiskin di dunia yang penting kaya di akhirat, PMPS, amin ya. Bang Umay, tahan dulu ya, jangan ikut-ikut MPS berbuka puasa, dosa saya. Mak Kipas, ini rokoknya Siga yang 10 ribuan satu bungkus. Murah meriah tapi enak rasanya. Ya, Ucup ya, mudah-mudahan Ucup dengar apa yang saya omongkan ini. Berarti yang kau anggap ibadahnya baik itu orang kaya, kayak koruptor, ya, maling, mafia, ya, bandar togel, bandar narkoba, berarti tata ibadah itu karena kaya. Kim ajau, biarin miskin juga yang penting banyak duit. Iya, Ucup ini salah pergaulan kayaknya nih. Yang belum like dulu lah kawan, karena ini satu batan dulu baru kita maghrib lah. Lu nggak makan, Riz? Habis taraweh. Kalau saya nggak, Riz, habis maghrib baru sikat. Tarawehnya belakangan. Makannya dulu, Riz. Kalau kau dalam kondisi lapar taraweh pingsan, Riz. Gabriel Purnama, selamat berbuka kawan. Selamat berbuka semuanya ya. Aspianto Minahara ya. Kacau Ucup ini, kacau ini. Ya, suatu saat kesombonganmu itu akan terjawab, Cup. Lihat aja nanti. Bukan saya ngancam ya. Baca isi Al-Quran, yang ngancam kamu siapa? Manusia-manusia sombong di bawah bumi diancam oleh siapa? Bukan saya yang ngancam. Yang mempertimbangkan ayat suci Al-Quran itu yang ngancam kamu itu. Kok gitu pula mulutnya ya? Ini bunda yang buat ya, buah-buahan, ada apa lagi nih? Kue-kue kotak-kotak kecil ini apa namanya? Mata de coco. Itulah.
Buka bikin es. Enak. Iya, tunggu dulu lagi. Habiskan dulu setengah batang lagi kawan. Di luarnya 750. Saya yang dibuang. Buang-buang duit namanya. Itulah deris. Itulah si Anu itu si Ucup itu aduh. Amin, amin. Hati amin ya. Saya nggak mau panggil lagi Ustaz lah. Rugi saya kalau gitu. Rupanya dia kapitalis rakus. Tak kirain akhlaknya sama dengan Nabi Yusuf. Amanah dalam mengelola kas keuangan negara. Tapi ini Ucupnya beda. Jadi saya kalau panggil Yusuf enggak lah. Karena api masuk kawan. Yang like belum 100 ya. Kasih 100 lah. Karena ini kan udah pertengahan bulan Ramadan ini. Jadi kalau maghrib kasihlah 100. Yang belum like dulu lah kawan. Biar mantap ini channel. Dan bagikan juga ini channel ini. Bentar ya Bang, Pak Mus nanti live. Oh. Nanti kalau dia sudah live saya transfer. Google. Oh iya, transferin aja. Satu aja. Salah kasih judul ini. Harusnya MPS mengatakan sombong lu. Iya kan? Jalan nanti saya perbaiki judulnya biar mantap lah. Oke kawan. Sombong lucu gitu Pak Bos. Sombong lucu. Iyalah. Mudah-mudahan hartanya Ucup nggak diambil oleh Tuhan lagi ya. Mudah-mudahan aja hartanya Ucup nggak diambil lagi oleh Tuhan. Sambil saya sholat maghrib kawan ya. Di balik meja lah. Mari. Kayaknya kucing itu puasa juga, dikasih ada anak juga puasa juga. Ini gimana loh? Ini lah. Muat kok. Muat kan? Muat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Di sana masih muter-muter. Saya sinyalnya kurang bagus. Sinyal saya ya. Oh, sinyal semua. Saya sini pakai ada ya. Pakai wifi laris. Habis peta. Revolusi ekonomi huruf besar. Semua tanpa spasi.
Baiklah kawan, tadi sempat mati lampu, bukan karena kehendak gua ya, tapi memang jadi sempat muter-muter kawannya. Jadi ini lanjut lagi lah. Ya, selamat datang. Jadi ini ya kawan, wah sayang sekali ya, siapa Ustadz Yusuf Mansur ya, dengan begitu jadi ya terus terang boleh disampaikanlah ke anggota-anggota PETA, karena kami di komunitas ini kan perjuangan ekonomi, agar kami ini terlepas dan terbebas dari kemiskinan. Maka kami berjuang dengan revolusi ekonomi PETA. Saya itu sering mencontohkan itu Ustadz Yusuf Mansur. Itu lihat tuh Ustadz Yusuf Mansur, agamanya mantap ya, ceramahnya bagus, dan mau berdagang. Jadi saya jadikan dia sebagai contoh motivasi. Ternyata hari ini kawan, ternyata dia si Ucup ini, Yusuf Mansur ini, kapitalis rakus rupanya, dan dia menghina. Dia bilang orang itu miskin karena orang miskin itu kurang ibadah. Berarti kalau orang kaya itu taat beribadah. Jadi ya mafia-mafia ya, perampok-perampok uang rakyat itu, bandar-bandar narkoba, berarti itu bagus-bagus ibadahnya dong karena kaya. Nah gitu. Nah itu ya. Jadi dan sejarah juga membuktikan kelihatan ekonominya Yusuf Mansur itu pada saat ada fight trend. Nah yang ikut fight trend itu rata-rata orang miskin, rata-rata orang miskin. Berarti kekayaanmu sebagian besar karena adanya orang miskin ikut dalam jaringanmu itu. Belum lagi kalau kamu ceramah sana sini, ada uang dari umat, ya kan panitia. Tapi bagi saya itu nggak bagus, karena Rasulullah dulu dakwah itu nggak ngambil uangnya umat, enggak. Apakah kamu mau hartamu, kamu bisa kaya dari situ? Jadi sekarang saya tidak mau lagi panggil kamu Ustadz. Ya, namamu bagus, Yusuf. Kalau diambil Nabi Yusuf, itu adalah orang amanah di dalam mengelola kas keuangan kerajaan di masa itu. Itu Yusuf. Tapi yang Yusuf sekarang udahlah, ucuk lah itu lah, udah ucuk. Ya kan? Kayaknya ini dimatikan dari lampu ini karena di sini banyak lalar nyaris. Jom panjang terus, jom panjang. Biar dia lari ke sana-sana ya dia. Ya mudah-mudahan Ucup Mansur ini nonton video saya ini. Ini MPS. Nama Muhammad Saleh Karaisila. Muhammad Saleh itu dikasih nama oleh orang tua saya dengan harapan menjadi orang yang saleh. Dengan harapan orang tua saya itu mengikuti jejak Nabi Muhammad. Ya, di belakangnya saya dikasih Karaisila karena memang ada buyut saya dulu namanya Karaisila di zaman-zaman kerajaan itu ya. Kamu juga pasti dikasih nama Muhammad Yusuf Mansur dengan harapan mengikuti jejaknya Nabi Yusuf. Orang yang amanah dalam mengelola keuangan. Herman. Ingat, yang mengancam kamu Cup, kalau sombong bukan saya, Tuhan. Allah yang mengancam kamu itu. Karena kamu pasti lebih tahu, kamu ahli agama kok, kalau saya enggak. Saya agama saya ya dangkal lah. Tapi paling tidak saya enggak pernah menghina orang miskin. Nah, itu. Ya yang belum like dulu lah kawan. Yang lagi nonton ya. Yang mau subscribe karena channel ini channel mantap. Siapkan makanan. Karena makanan itu dimasak dari pagi sampai sore ini belum matang. Lagi masak nasi. Bayangkan nasinya baru dimasak kawan.
Saya mau marahi bunda. Itulah. Solikin, betul. Kita tetap istiqomah lah kawan. Ya. Wih, ada pian di sana Topan. Kalau kalian nggak ada kerja malam ini memang di sini banyak kerjaan. Kita mau buat kebun di sebelah itu. Bisanya dikerja malam hari. Kalau siang kan puasa. Anak-anak laskar dekat sini, ayolah kita selesaikan kebun kita itu. Kebunnya luas itu 2 kali 3 meter. Kalau bisa, nggak bisa nanam pohon jati, pohon cabai, pohon ceri juga bisa. Ayo Pan, sini Pan. Kita berkebun yuk. Mana pian juga, ajaklah. Ya kan, karena setiap tetesan keringat, mesti tenaga itu mengandung ibadah. Rokok bungkus aman lah di sini ada. Ya Riz. Cakra, pang pang pang, tetap semangat. Oke, Ray pertama, tetap semangat kawan. Meos, kapan kesininya Rahma Meos? Ini Rahma Meos ini anu kan, penyanyi itu kan, Faisal kan. Bu Rahma mana itu Rodes? Main-mainlah ke sini, kita nyanyi-nyanyi di sini lagu-lagu lah, biar duet bersama MPS. Dulu ada lagu dia juga yang peta itu ya? Masukkan di studio. Iya, tapi udah ada gitar-gitar aja. Ya. Asep, dia nih cedel. Ngopi dulu Pambes, ngopi. Tapi udahlah minum kopi dulu biar darahnya turun. Gara-gara statementnya Ucuk Mancur ini. Sulagun sulak. Iya, ini memang channel yang mantap kawan. Jadi yang belum subscribe, di-subscribe aja lah biar tambah mantap. Muhammad Topan, jangan tanya saya sudah buka puasa belum, itu namanya basa-basi. MPS ini kalau bukan nggak pernah telat. Iya, saya nggak marah ya Ucu ya. Yang jelas kau bukan ustadz lagi bagi saya. Saya nggak marah. Karena kalau saya marah rugi saya. Apalagi belum puasa. Mr. Fish. Ya, selamat berbuka kawan. Rodes lagi jaga toko Pambes. Nes nanti mampir-mampir Pambes. Jaga toko sampai jam berapa itu? Jam 10. Ya buka puasa lah sini sampai sahur. Di Cibitung ini. Nyanyi-nyanyi lah. Atau malam minggu kali ya. Aing mau enggak usah dikupon rumahnya Yusuf Mansur, rugi kita. Ke sana bensinnya bagaimana, nanti makannya di sana bagaimana. Biarlah Tuhan yang menganulah, yang adili dialah. Jadi sudah kawannya biar tambah mantap. Dia 1.30 iya. Ini selama nasi nggak ada nih ngoceh terus saya ini ya kan. Aduh, baru kali ini saya telat makan. Biasanya sebelum Allah Akbar makanan udah tersudah. Salah karena bunda tadi lagi sibuk kasihan, lagi ya. Bayangkan bunda servis mobil bukan MPS. Enaknya punya istri begitu tuh. Servis mobil itu bunda bukan MPS. Wah, makanya saya sangat sayang sama bunda itu. Bayangkan, servis mobil di luar, bunda yang bawa mobilnya. Tapi kalau saya ikut nggak berani dia, makanya dia bawa Onur. Oke, Mutar Arifin mantap, Hafiz Quran sip. Nah itu yang mantap tuh. Lepis dong, panas terus ya. Nyerahin lagi pasnya. Yang rupanya ruangan ini trending. Iya di Masai. Nabi Muhammad saja yang sudah dijamin masuk surga itu nggak pernah menghina orang miskin. Ya. Dan omongannya Ucup ini, aduh bahaya. Ya. Apalagi katanya dia mengaku ustadz. Wah. Ya,
Ya jangan lupa like kawannya. Ih, alhamdulillah yang like 177. Ini kayaknya mantap berita ini. Ya karena basi ucup. Ucup mancur. Terserah kau marah sama kamu. Kalau lu mau marah gua, lewat video juga caranya. Iya kan? Ya, jadi sama-sama saya kritik kamu lewat video, lu juga bisa kritik gue lewat video, gitu cu. Jangan dikit-dikit laporan baris krim. Dikit-dikit nanti laporan baris krim. Ya, ya enggak enak. Siapa mau lapor baris krim? Lucu. Kita Papa nggak usah lapor baris krim, lapor mama aja. Ya kalau Ucup mancur laporan baris krim, MPS lapor ke Bunda Soraya. Mama bapain dia kan. Ya, Ucu, ya tarik kata-katamu itu, Cu, nggak bagus. Itu menyakiti hati orang banyak. Selamat datang kawan, yang belum like, yang belum subscribe lah, karena channel ini channel yang mantap di dunia. Selamat datang Palu ya. Jadi sambal pambes itu adalah mangga dicaca-caca, dikasih cabe, dikasih kemangi, daun kemangi. Itulah sambelnya MPS ala Makassar nih. Jadi Bunda dia belajar untuk mengambil hatinya MPS biar senang. Bunda belajar masakan Makassar. Nah, walaupun dibuat tekanan. Jadi kalau misalnya garamnya kelebihan, saya pura-pura gini, enak ini garamnya mantap, padahal kecup. Iya kan? Sampai masuk Dewa Prabu ya, sambil kita makan kawan. Iya. Aris dia nggak makan jam segini, takutnya kalau habis makan tidur dia. Ya itulah tradisi kita Aris, habis makan ngantuk. Ramameos, ini bukan asinan tapi terlalu asin. Kolgai, Pak Jokowi belum nelpon, padahal saya minta pinjam jabatannya ini. Menteri Keuangan. Atau saya mau pinjam jabatannya, saya masukkan lagi ulama-ulama, tokoh-tokoh agama ke dalam sejarah nama. Beradik Kang Alwi Alagasari, cucu Prabu. Oke, sip, mantap. Muhammad Al-Basir. Woi, tetangganya Ucup mancur ya. Kayak gimana kelakuannya Ucup itu kalau di rumahnya, kan tetangganya lebih tahu. Tapi enggak usah dibuka aibnya ya. Cukup dibuka kebiasaannya. Piringnya udah mantap. Airnya sudah. Ikan. Sip. Apalagi nih? Sambal. Wih, nasinya sudah datang kawan. Wih, makanan terenak. Sebentar. Kamu nggak, Riz? Oh ya, untung kamu nggak mau, Riz. Jadi begini kawan, di sini kan ada tamu saya namanya Aris. Saya ajak makan, ayo Riz makan. Dia bilang enggak. Ya alhamdulillah, jatah saya nggak berkurang kalau begitu, Riz. Coba kamu iakan. Aduh, separuh hilang ikan saya, Riz. Iya kan ada masalahnya Ucup mancur itu, katanya ada nasabah yang ditipu sama Ucup Mansur. Benar nggak itu ya berita itu? Katanya Ucup Mansur banyak nipu nasabah kayaknya, informasinya begitu, tapi entahlah benar nggak apa enggak itu berita itu. Wih, sambalnya pakai mangga muda dicaca-caca, dikasih cabai pedas, dikasih daun kemangi. Ikannya ikan bakar ini pun dikasih rempah-rempah ya. Oh keringnya. Oh dende. Gue nak tenangi kire.
Woi, enak tenang iki. Jadi Pak, kalau di Sulawesi piringnya lengkap dua ya Papa ya? Jadi ada cerita kawan. Jadi waktu saya pulang ke kampus sama Bunda, kita kan kumpul keluarga. Jadi di sana itu kalau saya makan, piring ini harus ada lapisnya begini nih. Nah, jadi kalau kita kumpul itu ada pelapisnya nih. Ini adat istiadat di sana ya. Nah, ada pelapisnya. Jadi semua piring-piring karang-karang itu ada pelapisnya. Nah, Bunda kan baru datang ke Nyeri Ponto nih. Woi, udangnya gede-gede. Udangnya gede-gede ya. Oh, ikannya panjang-panjang gini ya kan. Terus cotok daging kuda kan telah jarang banyak lagi nih. Bunda juga piringnya dikasih lapa dua karena ya suaminya kan Karsila namanya, makanya Bunda juga dikasih pelapis. Pada saat orang makan, ntar dulu. Bunda lepas satu piringnya, taruh begitu, buat tulang begini. Wah, aduh. Ya, jadi di tempat saya itu kalau kita kumpul-kumpul begitu tuh, jadi kalau makan itu piringnya dua ya, berlapis dua. Nah, Bunda diambil lakinya semua orang melihat. Iya. Lucu di sini cukup satu piring lah, nggak ada pembawanya karena ini kan di luar Nyeri Ponto ya, jadi nggak apa-apa lah makannya begini. Gitu. Rahma Meus ada juga nih, iya nyanyi tiap hari nyanyi. Udah beriklan juga aku, mudah-mudahan akunya tambah mantap lah itu. Ya. Like Rahma Meus. Itu ada di sini. Iya, suruh like nanti. Nanti live, ya nanti ikut live, ya Mos. Bukan, suruh like channel YouTube-nya. Enggak bisa, justru nyanyi. Ini ikan apa namanya dalam? Bandeng. Ini bukan ikan gabus, ikan bolu. Orang Makassar bilang ikan bolu, artinya ikan bandeng. Saya kira itu di Jawa nggak ada ikan bandeng. Saya taunya di Makassar aja rupanya. Di Jawa juga ada bandeng ini. Cuma kalau di Makassar itu udah gede-gede ya. Gede. Kayak betis gedenya. Kalau di Jawa kecil-kecil dia nih. Enggak tahu kenapa ikan bandeng di Jawa ini kecil-kecil. Sesuai dengan orang-orangnya. Kalau di Makassar itu gede-gede ya, piring ini nggak muat. Oke kok. Yoks, iya nyamanan ya anu. Mangga. Taipa anu nih. Taipa lolo. Si Pak Nan tuh ding. Jadi dulu itu om saya kan banyak empatnya. Isinya ikan bolu di bawah bandeng ya. Jadi kalau kita ke empatnya om itu di mana dulu? Di Nasaraka itu. Dulu ya. Jadi ikannya itu ditangkap langsung orang ke bawah, nangkap ikan baru dibawa naik baru dibakar. Jadi masih hidup itu diambilnya di Dempang tuh. Makan deh. Jangan dipaksa-paksa dia, nanti malah pingsan. Jadi kalau dari kecil makanannya itu ikan kawannya, ikan bebek ya, ikan laut. Kalau itulah, terus daging kuda ya. Itu makanan kita sehari-hari di kampung. Selamat datang kawan ya yang belum like. Iya, ya prepare. Jadi orang-orang koruptor, mafia-mafia itu kayak berarti rajin ibadah berarti dia ya. Kayak koruptor, rampok-rampok, mafia ya. Itu ala Yusuf Mansur. Ala Yusuf Mansur itu. Entah itu kitab apa yang dibaca Yusuf Mansur itu ya.
nggak boleh. Katanya panutan kalau ustadz gitu. Tapi gimana, apa yang mau dipanut? Jadi mulai hari ini bagi saya Ucuk Mancur kapitalis rakus dia. Untuk memperkaya dirinya aja dan menghina orang miskin. Mah, kasihan itu dia ngiler-ngiler itu. Kasih kepala lah. Sini. Eh. Ayo sini. Ikut sini. Daripada kamu ngiler terus dari itu. Ini kursinya empes, udah empuk ini, aduh enak. Pinggang udah lurus nih kalau duduk. Terima kasih Kapten Robia. Udah juga beli tuh satu kursi ya, panjang tuh. Laut. Entak. Bagaimana? Katanya sih nggak melanggar agama hukum kali katanya. Tapi biasanya itu orang-orang kayak Ucuk Mancur ini biasanya orang pakai untuk ceramah-ceramah. Kayak di metro ya. Kemarin kan di metro. DB Play udah tadi. Udah di-review tadi. Ada di channel ini tadi videonya. Review itu apa, Pak? Belajar. Ini kayak gimana ya, kayak rumah lah. Memperkenalkan kursi. Bahasa jenis. Selamat berbuka puasa kawannya. Ini gara-gara Yucu ini. Cukup. Coba lagi. Cabenya mantap kawan. Wih, cabenya nih. Sip. Cabenya itu digoreng dulu baru dimasak ya. Katanya sih cabai ini anti corona kali. Ini cabenya nih kawan. Anti corona. Buruan videonya, Riz. Dah. Enak. Dulu.
Bisa bunda bawa mobil manual. Metik. Kalau metik kan merem aja enak bawanya. Beca. Baik, selamat datang kawan yang baru bergabung. Jadi kita sore ini membahas si Ucu ya. Ucu Mancul. Buram anu nyaris ya. Bagus kah? Berarti di HP ini aja. Ya habis. Dibully di mana-mana ini. Kasian juga kamu, Cup. Sedih gua. Tapi untuk apa juga bersedih kayak lo? Ah. Jadi begitulah manusia kawannya. Begitulah sifat manusia, tidak mengenal entah itu ahli ibadah, tahu agama, nggak tahu agama. Kalau sudah dikasih sedikit kekayaan oleh Allah, ternyata sombong. Padahal, ya, yang berhak sombong itu adalah Allah. Jadi gini, saudaraku ya, Ucup Mancur, tamu itu menyinggung perasaan manusia mayoritas di Indonesia ini. Seakan-akan kau mengatakan orang miskin itu karena ibadahnya kurang dan orang kaya itu ibadahnya orang itu karena kaya karena ibadahnya banyak. Berarti saudaraku Ucup Mancur ini seakan-akan mengatakan koruptor kaya, mafia yang kaya, perampokan rakyat yang kaya itu taat beribadah. Seakan-akan seperti itu ya. Ya. Dan mungkin sudah merasa paling hebat ibadahnya kali ya Yusuf Mansur. Apalagi doktrinnya dulu katanya dengan cukup subhanallah orang jadi kaya. Itu doktrinnya dari mana lagi? Cukup subhanallah, enggak usah yang lain. Katanya langsung kaya. Saya pernah dengar itu, dia punya doktrin begitu di TV kah di mana itu. Ya nggak bisa lah kawan. Tapi ya tentu berusaha dengan cara jalan yang benar lah. Ya. Jadi ya mulai hari ini saya sudah tidak membanggakan lagi kamu Cup, karena rupanya kamu ini adalah kapitalis rakus. Karena kami adalah barisan nasionalis. Ya. Kami bergerak dengan motor revolusi ekonomi, berjuang membangun ekonomi agar kami semua uang. Karena lawan kami adalah sistem kapitalis. Artinya dengan omonganmu ini Cup, lu bagian daripada lawan daripada sistem kami. Karena kamu adalah kapitalis rakus. Kamu tidak sadar bahwa kekayaanmu itu di awalnya itu berasal dari orang miskin ya, lewat paitren. Ya. Singa jantan. Mudah-mudahan dia panjang umur aja lah. Ya.
Ya, di masa saya betul itu ya. Rasulullah saja hidupnya sederhana, memberikan hidup sederhana, ya. Tapi beliau nggak pernah menghina orang miskin. Awas, awas. Tapi beliau nggak pernah, ya. Bahkan beliau mencontohkan yang mau kaya silakan tambah kaya, berdagang yang jujur, ya, di pasar dan sebagainya. Yang kekurangan ekonomi dibantu bagaimana supaya ekonominya maju, itu Rasulullah. Lah saya nggak tahu cuma mancur ini ngikut aliran mana. Habib Rizik Syihab keturunan Nabi saja nggak pernah menghina orang miskin. Habib Rizik Syihab hidupnya sederhana. Ya, UAS hidupnya sederhana. Ya, Ustadz Adi Hidayat hidupnya sederhana. Tapi nggak pernah menghina orang. Agim itu lebih duluan kaya, Cup. Agim itu lebih duluan kaya daripada kamu, Cup. Tapi Agim itu nggak sombong, nggak pernah menghina orang miskin. Iya kan? Ucup dulu kan banyak menggait orang miskin lewat pesantren kan? Dari situlah dia kaya. Setelah itu dia hina orang miskin. Katanya kurang tak beribadah. Memangnya ketaatan ibadahmu udah sampai di mana, Cup? Udah pernah belum sholat tahajud itu sampai bengkak kakimu seperti Rasulullah? Udah pernah belum, Cup? Sholat tahajud sampai bengkak kakinya berdiri seperti Rasulullah. Yang baru bergabung di channel ini silahkan di subscribe, kawan. Dan jangan lupa like and share videonya. Biar video ini sampai ke telinganya Ucup Mancur ya. Saya udah nggak simpati sama Yusuf nih. Dulu saya banggakan itu. Saya banggakan. Ustadz ulama muda, berdagang, ekonomi maju. Bahkan dia saya jadikan salah satu sosok motivasi bagi anggota-anggota PETA. Selain itu ada Agim ya. Tapi sekarang khusus Ucu ini, waduh. Ya. Entahlah apa yang sedang merasukimu, Cup. Kan ada lagunya itu. Apa yang merasukimu? Cup, Cup, Cup. Entahlah. Saya tidak menghina kamu, Cup. Saya tidak marah sama kamu, Cup. Cuman saya shock dan kaget mendengar kau berkata begitu, Cup. Makanya simpati saya sama kamu itu udah hilang ya, Cup ya. Sorry ya, Cup. Sorry. Masih banyak ulama-ulama yang lain yang suka berdagang yang harus saya jadikan contoh. Agim ya, Habib Rizik dulu juga berdagang ya. Habib Rizik itu pedagang dulu. Bukan menjual ilmu dengan cara ceramah biar dapat uang dari ulama, dari jamaah, bukan. Habib Rizik dulu ikhtiar jualan. Bahkan Habib Bahar itu jualan tuh apa? Dagang juga, dagang kopi ya kah? Saya lihat di channelnya Krelka. Jadi Habib ini berdagang karena mengikuti kakeknya. Ya. Ustadz yang di PETA ini banyak yang jadi pedagang. Ada ustadz saya itu, Komandan Resimen PETA Kabupaten Bogor, Ustadz Kamsudin. Berdagang. Saya bilang berdagang. Karena itu salah satu yang pernah dicontohkan Rasulullah. Ya, sambil dakwah, sambil berdagang. Jangan dakwah tidak berdagang tapi mengharap uang dari jamaah. Nah, itu Rasulullah tidak ngajari itu. Lalu. Tadi jalan, Des. Salam. Yang belum like dulu lah, kawan. Biar sampai 300 lah. Ya like. Ini baru 268. Ya. Jadi ini kawan. Jadi kultum MPS sekarang adalah membahas masalahnya si Ucu ini ya. Membahas. Mudah-mudahan ulama lain tidak ada yang seperti Ucu lah. Ya, yang jelas
mulai saya tadi berbicara live, bagi saya Ucuk Mancur itu udah nggak bisa lagi diikuti. Itu apapun dia bilang. Padahal ini saya bangga dulu ya, ulama muda ya. Senang saya. Ada ulama kita berdagang, bangun ekonomi, wah. Tapi rupanya kapitalis juga Ucuk ini. Sika jantan. Mudah-mudahan panjang umurnya lah. Ucuk Mansur ya. Selamat datang Maulana Samroni ya, Jambi, selamat datang. Iya, itu pendiri NU hilang dari peta sejarah Indonesia. Nah, itulah sedih juga kita ini. Makanya saya itu mau pinjam ini, mau pinjam jabatannya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, 1 minggu lah, biar semua tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan ini, orang-orang ada sejarah di masa lalu, masukkan semua dalam sejarah. Saya ikhlas ya. 1 minggu lah. Ngurus negara. Bunda ikhlas. Tapi saya lagi nunggu Pak Jokowi ini mungkin habis tarawih kali ya. Pak Jokowi mau nelpon saya kayaknya. Mudah-mudahan ya Pak Jokowi nelpon saya. MPS, siap Pak Presiden. Bisa nggak kamu ganti Nadiem Makarim sebagai menteri? Oh bisa Pak Presiden, seminggu aja. Misimu apa? Misi saya mau masukkan orang-orang yang pernah berjuang dulu masuk dalam sejarah nasional. Seperti ini yang NU dimasukkan semua ya. Termasuk di kampung saya itu Pak Presiden. Banyak tokoh di sana, banyak tokoh-tokoh pahlawan di sana yang tidak dimasukkan dalam sejarah nasional. Ya, di Cileponte itu banyak, di Takalar, Makassar, Goa banyak pahlawan di sana, banyak tokoh. Di Bugis sana banyak tuh yang melawan Belanda dulu. Ya, biar masukkan semua nama-nama mereka lah. Yoksas, saya tidak aktif lagi olahraga ini ya, olahraga lari-lari. Sekarang olahraganya jadi buat konten kreator. Karena saya adalah jabatan tambahan saya sekarang adalah jabatannya YouTuber natural. Mister 037 masuk. Panda Dwarta masuk ya. Aman WDR, Ucup juga berkontribusi ngalahin Pak Haji Prabowo Subianto. Itulah. Ya. Like dulu kawan, kurang 6 orang biar like mau masuk Isa ini. Kurang 6 orang kawan, like dulu kawan yang belum like. Nadiem Makarim juga yang nggak tahu apa ya merasuki otaknya Nadiem Makarim kok dihapus, tidak dimasukkan namanya pun tokoh nasional, pahlawan nasional. Kok bisa hilang dalam sejarah, kayak gimana ceritanya itu? Oke, kurang 3 orang lagi kawan like-nya yang belum like. Ya, jangan lupa subscribe yang baru nongol di channel ini karena ini channel mantap. Yang sudah like mudah-mudahan cepat kaya kawannya. Yang like cepat juga kaya tapi belakangan setelah yang like kaya duluan. Oke, terima kasih yang sudah like. Oke, kawannya yang sudah like 300 kita berhenti dulu karena udah mau masuk waktu saya. Saya doakan semoga Ucup Mancur bisa kembali lagi ke jalan yang benar dalam menyampaikan cuitan-cuitan di media sosial ya. Dalam ceramah-ceramahnya janganlah menyinggung, menyakiti hati orang miskin. Dan saya juga doakan sahabatku, subscriber sehat selalu, sukses selalu, dimurahkan rezekinya oleh Allah biar cepat kaya, biar tidak dihina oleh Ucup Mancur dan diberkahi umur yang panjang. Ya, terima kasih sahabatku, tetap semangat. Jaga persatuan Indonesia, merdeka. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia Barat buat semuanya. Giliran Bunda matikan live-nya. Wih.